Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Arisma dari kelas Tadris IPSB NPM 2001071021. Dalam pertemuan kali ini, saya akan membahas tentang perangkat lunak atau software. Nah, dalam video pertemuan kali ini, di sini untuk pemenuhan tugas mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi. Baik, langsung saja. Untuk yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian software. Software adalah istilah khusus untuk suatu bagian dari sistem komputer yang wujud fisiknya tidak terlihat. Pengertian software sering disebut sebagai suatu data yang diprogram, diformat, dan disimpan secara digital, tidak memiliki bentuk fisik, namun dapat dioperasikan oleh penggunanya melalui perangkat komputer. Nah, sedangkan menurut pendapat ahli Roger S. Pressman, pengertian perangkat lunak atau software merupakan suatu perintah program yang terdapat pada sebuah komputer. Selanjutnya, fungsi software. Fungsi software yang pertama yaitu menyediakan fungsi dasar untuk kebutuhan komputer sehingga dapat dioperasikan, misalnya ketersediaan sistem operasi dan sistem pendukung pada komputer. Yang kedua, mengatur setiap hardware atau perangkat keras yang ada pada komputer sehingga bisa bekerja secara simultan. Yang ketiga yaitu sebagai penghubung antara beberapa software lainnya dengan hardware yang ada pada komputer. Keempat, software berfungsi sebagai penerjemah atau penerjemah suatu perintah software lain ke dalam bahasa mesin, sehingga dapat dimengerti atau diterima oleh hardware. Yang kelima, fungsi software digunakan untuk mengidentifikasi suatu program komputer. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang pembagian software. Nah, yang pertama di sini ada software berdasarkan jenisnya. Yang pertama yaitu ada sistem operasi. Nah, fungsi software ini biasanya digunakan untuk mengkoordinasi tiap komponen dan fungsi komputer. Contohnya ada Windows, DOS, dan Linux. Yang kedua yaitu ada bahasa pemrogram. Adalah software yang berfungsi sebagai pemberi instruksi standar. Contohnya yaitu ada PHP, Java, dan Microsoft Visual Basic. Yang ketiga yaitu ada perangkat lunak aplikasi. Software ini mempunyai fungsi tertentu, misalnya untuk presentasi dan pengolahan data. Contohnya yaitu ada Microsoft Office Word, Microsoft Excel, dan OpenOffice. Selanjutnya yaitu software berdasarkan distribusi. Di sini yang pertama yaitu ada freeware, yaitu software tanpa batas waktu. Biasanya software jenis ini memiliki fitur kurang lengkap dan tidak maksimal. Yang kedua yaitu ada adware, yaitu software yang bisa didapatkan dan digunakan secara gratis namun dengan kompensasi adanya iklan yang muncul di komputer user. Yang ketiga yaitu ada spyware, yaitu perangkat lunak yang dibuat khusus untuk memata-matai segala aktivitas pengguna komputer. Biasanya software jenis ini banyak disalahgunakan, seperti untuk mencuri data dari komputer lainnya. Yang keempat yaitu ada shareware, yaitu piranti lunak untuk keperluan tertentu dan dibagikan secara gratis, biasanya sebagai demonstrasi dengan fitur terbatas dan penggunaan untuk batas waktu. Yang kelima yaitu ada open source, yaitu software yang kode sumbernya dapat dibuka, diubah-ubah, ditingkatkan, dan disebarluaskan. Biasanya software jenis ini dapat diperoleh secara gratis dan dapat dikembangkan oleh orang lain dengan lisensi GPL atau General Public License. Yang keenam yaitu ada malware, yaitu software yang dianggap sebagai perusak sehingga bisa berbahaya jika software malware disalahgunakan. Yang terakhir yaitu ada firmware, yaitu jenis software penyimpanan yang hanya dapat dibaca atau memory read only. Software ini biasanya bersifat paten sehingga tidak bisa dilakukan modifikasi atau pengembangan meskipun ada masalah dalam fungsinya.
Selanjutnya untuk contoh software. Contoh software di sini banyak sekali, yaitu ada Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Office PowerPoint, Microsoft Excel, Format Factory, VGL Media Player, IMP3, Fatstone Image Viewer, Recycle Bin, Corel Draw, Photoshop, Opera Mini, CC Clear. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam menjelaskan materi tentang software. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.